Iya, walaupun nanti pas dengerin isi materinya mau langsung tanya, langsung tulis aja dulu di chat gitu ya. Supaya nggak lupa. Biasanya kan sambil kuliah pun dengerin, terus tiba-tiba muncul pertanyaan gitu kan ya. Dicatat dulu aja di chat gitu. Lalu nanti boleh juga open mic di sesi Q&A gitu. Ya, perkenalannya seperti itu. Saya Indra dari Biologi 52. Nanti akan membantu teman-teman untuk 1 jam ke depan. Jadi saya ingatkan teman-teman untuk mute dulu dan mengondisikan speaker dan videonya dan lingkungannya gitu ya, supaya fokus teman-teman mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri. Baik, kita persilahkan pemateri pertama, itu Kak Jeffrey. Kak Jeffrey, halo Kak Jeffrey. Halo, halo. Halo, Kak Jeffrey ini di Riau, ya Kak ya? Ya, saya Iya, di Riau, di Pangkalan Kerinci tepatnya. iya. Profesinya sekarang atau pekerjaannya sekarang itu sebagai research assistant di ASEAN Agri utamanya. Nanti mungkin akan jauh lebih detail dijelaskan oleh Kak Jeffrey, jadi saya persilahkan Kak Jeffrey. Silakan Kak. Terima kasih Indra. Mau perkenalan diri dulu ya. Ya boleh. Nama saya Jeffrey. Panggil aja Jeff. Terus saya tuh dari alumni biologi PB angkatan 51. Nah, sekarang saya menjabat sebagai research assistant khususnya di bidang biomolekuler ya. Saya di bagian biomolekuler, terutama bekerja di bidang kelapa sawit. Tapi saya juga menangani bagian-bagian kayak forestry seperti akasia, eukaliptus. Nah, untuk perkenalan diri, seperti itu aja. Saya sudah bekerja selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan. Dari November 2018 saya mulainya. Kemudian saya akan share beberapa hal terkait bagaimana sih pekerjaan di research untuk biomolekuler. Nah, saya akan jelaskan secara ini dulu, secara umum. Di bagian kelapa sawit, kita dibagi menjadi 2. Utamanya itu namanya operasional, yang kedua adalah supporting. Operasional di sini maksud seperti orang-orang yang bekerja langsung di lapangannya, di kebun sawitnya. Itu kita terbagi menjadi estate. Estate itu orang-orang yang akan memanage kebun tersebut. Yang kedua tuh ada bagian traksi. Traksi ini dimaksud orang yang mengakomodir bagaimana pengangkutan buah dari kebun ke pabrik. Kemudian yang ketiga tuh ada admin kebun. Admin kebun ini dia mengurus semua administrasi yang ada di kebun. Kemudian ada mill. Bagian mill ini di ASEAN Agri kita hanya mengolah buah-buah yang kita panen dari kebun, kita hanya ubah menjadi produk akhir yaitu CPO. Belum ada. Nah, dari ASEAN Agri itu kayak gitu. Nah, kemudian itu operasionalnya, saya akan masuk ke supporting. Supporting ini banyak hal. Pertama itu kita bisa bilang sebagai RSPO. Jadi RSPO ini tim-tim yang akan melihat bagaimana si kebun di ASEAN Agri ini sesuai nggak dengan standar internasional maupun nasional seperti ISPO, RSPO, terus ada ISCC dan lain-lain. Kemudian ada water management, terus ada bagian seperti QC, quality control dari buah, kemudian terakhir ada research. Nah, saya sendiri di bagian supporting, bagian research-nya. Di research ASEAN Agri atau di research kebun sawit dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, itu ada agronomi. Agronomi ini bekerja untuk rekomendasi pupuk, seperti kalau kebun ada masalah, mereka yang bagian survei nutrisi dari tanaman tersebut. Kemudian ada soil and survey. Soil and survey ini bekerja, mereka sebagai bidang pemetaan. Luas-luas lahan itu mereka yang petain berapa. Kemudian ada pest and disease. Pest and disease ini hama dan penyakit. Jadi kalau kebun-kebun kita ada masalah, kita sendiri akan menanganin hama dan penyakitnya. Kemudian ada breeding. Breeding ini pemulihan tanaman.
Nah, tanaman dari ASEAN Agri kebetulan itu banyak dari Delidura sama Piscifera dari luar negeri yang kita introduksi lah, masukin ke dalam Indonesia sendiri. Kemudian kita perbanyak, itu untuk breeding. Kemudian ada marketing, ada advisory, dan yang tidak lupa juga ada biomol. Nah, saya sendiri di bagian biomolekuler. Fungsinya adalah saya mengecek semua hasil dari breeding, apakah benar genetic integrity-nya sesuai nggak bapak mamanya ini, sesuai nggak anaknya ini, kayak gitu. Dan kita juga ada beberapa project seperti kita cek SNP-nya, dan lain-lain lah. Kita juga ada identifikasi penyakit secara molekuler, dan begitu. Untuk ASEAN Agri sendiri sebenarnya luas ya, kita mainnya grup, kita terdiri dari beberapa PT, kayak gitu sih, untuk job description dan company-nya. ASEAN Agri ini di bawah RGE, Royal Golden Eagle. Royal Golden Eagle ini banyak jenis. Kalian bisa searching nanti kalau kalian tertarik, Royal Golden Eagle. Kalian cek aja, di sana banyak seperti ada ASEAN Agri, ada April, itu bagian forestry, terus ada produk olahan CPO, itu apikal, dan lain-lain. Kalian bisa cek sih kalau kalian tertarik. Oke, setelah itu saya akan masuk ke rekrutmen proses. Nah, untuk rekrutmen proses sendiri, saya akan cerita secara singkat ya, bagaimana saya diterima perusahaan. Untuk rekrutmen proses saya itu semester 7 udah daftar, udah mulai aktif buat CV, karena udah prediksi sih kapan mau lulus kan saya pengen lulus tepat waktu. Jadi saya persiapin CV dulu semuanya dan lain-lain. Saya langsung kirim ke perusahaan. Kebetulan saya itu kan penerima beasiswa Tanoto kan. Nah, jadi saya kirim langsung ke pihak beasiswa saya, kirim CV. Nah, dari situ pas semester 8 saya dipanggil untuk wawancara dan lain-lain. Akan tetapi kan itu pas masih kuliah. Jadi saya mulai bisa benar-benar fokus untuk wawancara dan lain-lain itu setelah lulus. Nah, rekrutmen prosesnya adalah kita kirim berkas, kemudian akan diseleksi oleh HRD. Dari HRD, kalau mereka tertarik dengan CV kita, dengan profil kita, mereka akan panggil kita, akan call kita. Untuk apa? Untuk wawancara. Nah, setelah wawancara dari HRD, kita akan masuk ke wawancara user. Nah, wawancara user ini dimaksud ketika HRD udah oke, HRD akan lempar ke ya akan pemakai kita seperti manajer kita, GM atau head divisi. Nah, mereka lah yang akan mewawancara kita lagi. Jadi kita akan melewati 2 tahap wawancara. Nah, setelah seleksi itu, oh ya awal-awal kita psikotes dulu ya. Setelah melewati user, kita akan dikasih tahu tuh penempatan kita di mana. Contoh penempatan aku kemarin kan aku daftar di Jakarta, ditempatkan di Pekanbaru, di Riau. Nah, di Riau ini saya akan diikutkan training mental building sama pengenalan apa sih sawit itu. Jadi saya 1 minggu pertama training itu dilatih oleh pihak angkatan darat selama 1 minggu. Kemudian setelah itu 3 bulan setelah itu saya full training fisik dan mental sekaligus apa sih sawit itu, apa sih yang dikerjain di kebun sawit, bagaimana sih kebun kita dan lain-lain. Jadi kita dikenalin lagi. Jadi untuk seperti kita orang biologi jangan takut karena banyak perusahaan-perusahaan itu yang direkrut tapi diajarin lagi dari awal. Tidak ada langsung yang masuk langsung tahu. Saya juga nggak tahu kok sebenarnya, tapi diajarin di sini lagi, diajarin dari awal pelan-pelan diajarin. Nah, setelah 3 bulan kita belajar, dikasih tahu semuanya, 3 bulan selanjutnya kita akan melewati masa on the job training atau OJT. Nah, OJT ini fungsinya adalah kita mengimplementasikan apa yang kita sudah pernah belajar 3 bulan sebelumnya ke lapangan. Nah, di sini ini kita akan diuji lagi setelah 3 bulan di OJT. Jadi 3 bulan belajar, 3 bulan OJT, setelah itu kita akan di-training. Nah, training ini kita kayak dievaluasi semuanya. Bener nggak sih yang kita belajar? Apa sih hasilnya? Nah, akan di sana itu kita kelihatan kita lulus atau enggak untuk seleksi dari pekerjaan itu.
Contoh ada yang saya kemarin di R&D, jadi saya diseleksi langsung oleh pihak head R&D saya, langsung lihat, oh anak ini sanggup gak ya belajar, sanggup gak ya mengikuti budaya kerja di sini. Kalau udah oke, baru saya bisa bekerja secara langsung di bidang yang ditentukan. Untuk itu sih rekrutmen proses saya. Cukup panjang, jadi kalau ada yang tarik bisa di Q&A langsung nanti bertanya-nya. Kemudian saya akan jelaskan skills requirement. Nah, skills requirement ini saya akan jelasin apa sih yang dibutuhkan mahasiswa-mahasiswa untuk menghadapi dunia pasca kampus. Yang pertama, yang paling penting ya itu adalah komunikasi. Komunikasi ini dimaksud adalah ketika kita bagaimana untuk menghadapi orang, kita bagaimana untuk negosiasi dengan HRD dan lain-lain, negosiasi dengan teman kerja sendiri, bagaimana untuk menyambungkan apa yang kita tahu dengan orang lain tapi tidak menyinggung orang lain. Itu sih komunikasi yang sangat penting menurut saya. Yang kedua, itu adalah kemampuan bahasa. Nah, kemampuan bahasa di sini, melihat sekarang kan udah zaman modern lah ya, udah 2020. Banyak perusahaan itu yang udah taraf multinasional dia. Dia itu biasanya perusahaan ini butuh yang bisa minimal 2 language. Itu minimal bahasa Indonesia atau Inggris atau Indonesia Mandarin. Ada juga yang Jepang, ada yang lain-lain lah pokoknya. Sebaiknya sih lebih dari 1 bahasa yang kalian bisa, selain bahasa daerah ya. Kemudian yang ketiga, itu adalah critical and analytical thinking. Nah, critical dan analytical thinking ini memang sih nggak semua bagian dibutuhkan. Tapi yang paling penting itu adalah critical thinking. Critical thinking ini hampir semua aspek pekerjaan dibutuhkan. Kalau untuk analytical mungkin lebih spesifik ke R&D kayaknya ya. Nah, jadi di sini kita bagaimana sih kita itu berpikir kritis terhadap permasalahan yang muncul nantinya. Terus kita harus bisa menganalisa data, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, itu adalah manajemen waktu, uang, dan stres. Ini sih yang paling gampang didapatin ketika mahasiswa. Manajemen waktu, ya kita tahu ya pas di kuliah penuh jadwalnya, tapi kita juga ikut organisasi. Nah, kita tahu bagaimana untuk membagi waktu sih, bagaimana membagi waktu untuk kerja, belajar, organisasi, dan lain-lain. Itu kepake banget pas di kerja. Kemudian manajemen uang ini di kuliah kita pakai uang kan dikirim orang tua lah ya. Sekarang kita udah cari duit sendiri, kita bisa simpen. Itu sangat penting banget. Kemudian terlajim manajemen stres. Karena di kerja ini tingkat stresnya lebih tinggi dibandingkan kuliah. Jadi di kuliah lah saat tepat untuk belajar. Contoh pas skripsi direvisi terus. Coba untuk manajemen stresnya, jangan langsung menyerah. Saya harus bisa kayaknya. Kayaknya itu harus penting banget sih, manajemen waktu, uang, dan stres. Kemudian kerjasama dan kerja mandiri. Kerjasama dan kerja mandiri ini yang dalam arti di suatu saat kita harus kerja kelompok sama tim-tim kita, sama anggota-anggota kita, sama atasan kita. Kita tuh harus bisa. Selain itu juga kita harus bisa kerja mandiri. Biasa anak biologi sih kerja mandiri sih tepatnya. Dia bisa untuk dirinya sendiri, belum tentu sama orang lain. Tapi kayaknya sih bisa sih kalau dilatih pelan-pelan. Dari ikut organisasi, mulai ikut lomba, dan lain-lain. Terakhir itu fleksibilitas. Fleksibilitas ini biasanya sih dipakai banget ya, karena pas kuliah kemarin, pas kerja itu biasanya atasan tuh nanya, bisa nggak kamu kerjain ini, kamu kerja itu, tapi di mana pekerjaanmu masih banyak, jadi kamu bisa fleksibel membagi-bagi waktu. Ya gitu sih kalau dari saya. Kemudian yang terakhir, saya akan bagi tips and trick untuk wawancara, menghadapi interview. Nah, tips and trick-nya pertama ada be yourself, honest and confident. Be yourself, honest and confident ini, jadi ketika kalian bertemu dengan HRD, pasti HRD itu kan nanya beberapa pertanyaan. Jujur aja, dan jadilah diri sendiri gitu. Jangan bohong-bohong, jangan kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan mengada-ngada.
Dan kalian harus percaya diri bahwa kalian tuh layak loh untuk diterima di perusahaan itu. Kemudian yang kedua, itu ada kenali perusahaan yang akan kalian lamar. Nah, kalau dulu saya sih searching, kan di internet banyak ya. Contoh kita mau daftar perusahaan A. Perusahaan A, kita searching dulu di internet. Perusahaan A ini gimana sih? Bergerak di bidang apa sih? Apa sih yang dihasilkan? Bagaimana sih mereka manajemen dan lain-lainnya? Nah, itu paling penting. Karena pasti pada saat wawancara itu ditanya, apa yang kalian tahu dari perusahaan ini? Dan kenapa perusahaan ini mau menerima kalian? Emang kalian mau berkontribusi di mana di perusahaan ini? Itu pertanyaan yang sering sih diajukan oleh HRD. Yang ketiga, to the point saat menjawab pertanyaan. Kalau jawab pertanyaan itu jangan tele-tele. Ya, kalau mau bilang A ya A, jangan muter-muter dulu baru A. Kayak gitu aja sih kalau dari saya. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan yang menarik atau yang ingin tanyakan, silakan tanya aja ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jeff. Ya, materi yang detail, terstruktur gitu ya. Tapi yang patut digarisbawahi adalah persiapannya Kak Jeff tuh dari masa kuliah untuk ya tadi kan kalau dari ceritanya dari semester 7 udah ya kita bisa bilang membidik gitu mau kerja di mana gitu udah siap-siap gitu. Itu hal yang penting nih bagi teman-teman yang masih kuliah gitu. Hal-hal detail lainnya boleh ditanyakan langsung di Q&A nanti, dicatat di chat juga supaya nggak lupa, tidak apa-apa gitu. Kita langsung ke bagian kedua, ya, untuk efisiensi waktu terkait pest control, yaitu Kak Adi, bagian technical support specialist. Ya, mangga, Bang Adi, Kapten. Halo, halo. Ya. Oke, terima kasih ya. Siapa Indra? Bisa Iya. saya ya? Iya, boleh, boleh. Oke. Nih, sorry nih ya. Ya. Oke. Ya, dipersilahkan. Ya, kelihatan. Ya, ada jalan. Oke. Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih atas undangannya ya pada panitia. Ini saya merasa sangat terhormat untuk bisa berbicara di sini ya. Dan terlebih sebenarnya saya nggak pantas ngomong di sini sebenarnya. Cuman ya bagi-bagi pengalaman lah ya sebenarnya. Oke, mungkin tak kenal sama kata saya, mungkin kita kenalan dulu. Oke. Ada yang pernah ngisi ini nggak dulu? Waktu SD? Oh, ini kemarin yang menang ini. 50.000. Pernah. Ini ngisi binder dulu, ya kan? Oke. Nama saya Adi. Oke. Usia saya 24 tahun ya. Kemudian makanan favoritnya pancong ori di Kampung Mas. Minuman favoritnya Milo. Hobi saya berpetualang. Cita-citanya standar ya, jadi orang yang bermanfaat. Saya lahir di Jogja, 15 Juli. Oke, thank you. Mungkin segitu aja penelangan ya. Ini saya agak sedikit so asik sebenarnya. Oke, saya ingin berbicara sedikit terkait pest control. Sebenarnya apa sih pest control gitu kan? Terus mungkin teman-teman di sini pernah dengar, ada yang nggak pernah dengar apa sih pest control. Jadi pest control itu kalau misalkan secara simpel gini, kayak pest itu apa sih? Pest itu kan hama ya. Kemudian kontrol itu adalah kendali. Jadi ya perusahaan yang mengendalikan hama sebenarnya. Nah lingkupnya hama itu sebenarnya nggak cuma mungkin karena kita di pertanian ya, mungkin hama itu hanya di pertanian gitu. Cuman pada realitanya di dunia ini hama itu nggak cuma di pertanian, tapi di peternakan, kemudian di industri, kemudian di retail juga itu ada hama dan itu perlu dikendalikan. Nah, kenapa dibutuhkan pest control? Kemudian kenapa ada perusahaan pest control? Secara simpel gini deh. Mungkin teman-teman pernah di sini ya mampir MCD Dramaga atau KFC Dramaga atau ya PHD lah, ya kan?
salah satunya adalah kenapa sih kita bisa makan di KFC atau di McD itu kita nggak dikerubungi oleh lalat gitu. Kenapa kita nggak kerubungi nyamuk gitu waktu di McD Dramaga? Itu karena ada yang mengendalikan hamanya. Nah, terus kenapa ini buat teman-teman yang senang masak ya kan? Kalau bikin kue pakai tepung terigu segitiga biru tuh kan. Kenapa kondisi tepung yang teman-teman terima itu bagus gitu? Itu karena ada quality control dan juga ada perusahaan pengendalian hama yang mengendalikan hama pada tepung terigu tersebut, sehingga tepung terigu yang teman-teman pakai buat bikin kue itu ya bebas dari hama. Dan kenapa teman-teman ini bisa nggak dikerubungi nyamuk, kemudian nggak ada kucing waktu makan di McD Dramaga itu karena ada pengendali hamanya. Nah, kemudian sebenarnya pengendalian hama ini dulu sih sebenarnya saya awal-awal masuk pas saya dengar ternyata saya pikir cuma di pertanian gitu, ternyata tidak gitu loh. Bahkan outlet The Crabs, atau The Crabs kan ya, yang di botani itu yang ukurannya cuma 3 kali 2,5 meter, itu pun perlu pakai pengendalian hama gitu loh. Kenapa The Crabs yang kalian makan itu steril, kemudian tidak ada kontaminasi hamanya, itu karena ada pengendalian hamanya gitu. Nah, kemudian di mana peran biologi gitu kan? Di mana anak biologi gitu? Kalau gabung perusahaan pest control, di mana pos-pos yang bisa diisi? Secara ini sebenarnya secara ilusi, sebenarnya gue bisa bilang kalau anak biologi yang gabung perusahaan pest control itu bisa dibilang jadi detektif. Karena memang pas di lapangan, kalian itu ya mana-mana bawa senter gitu. Kemudian ya untuk pertama adalah identifikasi hamanya. Untuk menilai hama di sana itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau tadi Jeffrey berbicara tentang sawit gitu kan. Nah, itu pasti ada tuh pengendalian hamanya. Hama di sawitnya Jeffrey. Nah, bisa internal, bisa eksternal, gitu loh, yang mengendalikan hamanya. Nah, karena memang pentingnya identifikasi adalah beda jenis hamanya, beda cara penanganannya. Kalau ada hama tikus, gimana cara nanganinnya? Kemudian tikusnya tikus apa? Tikus got kah? Tikus atap kah? Kemudian kecoa misalkan. Kecoanya kecoa apa? Kecoa Jerman cockroach kah atau American cockroach kah? Karena beda habitatnya, kemudian beda makanannya, dan tentu saja itu beda penanganannya. Nah, skill yang anak biologi itu dipakai itu di situ biasanya, mengidentifikasi hamanya. Nah, jadi paling penting tuh bisa mengidentifikasi hewan. Gampang ya sebenarnya ya kan. Kita minimal tahu morfologinya, kemudian nyocokin dengan gambar di internet, selesai. Seperti itu simpelnya. Nah, balik lagi sebenarnya ke hobi gitu kan. Kenapa saya bisa terjun berkecimpung di dunia pest control? Itu salah satunya adalah hobi sewaktu kuliah. Itu adalah berpetualang, ya kan. Nah, saya sebenarnya banyak habisin waktu sebenarnya bukan di biologi tapi di depan biologi. Itu di gedung PKM. Nah, Jalan Agatis Katedral 1 itu di Cintalama di Lawalata gitu kan. Dan hampir setiap tahun saya melakukan hal-hal yang saya suka gitu kan, mulai dari kegiatan di lapangan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya saya dulu pengen bercita-cita sekali setiap tahun gimana caranya bisa keluar gitu kan, maksudnya bisa merasakan ekspedisi di luar gitu. Nah, inilah awal mulanya kenapa bisa saya berkecimpung di dunia pest control, karena saya suka di lapangan. Mulai dari 2015 saya ikut tim ekspedisi ke Merauke, kemudian 2016 ke Kaltara, kemudian di Lampung 2017, kemudian di Kalimantan Timur 2018. Nah, terlebih selain ekspedisi yang saya lalui, saya suka sekali menulis gitu. Ya menulis apa aja sih sebenarnya. Ya sajak kayak puisi kayak meskipun nggak laku atau meskipun nggak ada yang baca ya, tapi ya dilakuin aja gitu. Kenapa ya? Karena saya suka gitu kan. Nah, alhamdulillahnya 3 tahun terakhir nih, dari 2017 sampai 2019, saya berkarya lewat buku. Nah, ini salah satu buku-buku, 3 buku yang saya tulis. Tentu saja ini bukan saya sendiri yang tulis ya. Tim untuk yang 2017 ini, yang Lawalata PB dan TNGAS ini salah satu tulisan saya di buku yang disebar di Kementerian Lingkungan Hidup. Dan juga ini adalah yang kedua 2018-2019 ini buku saya juga, yang saya juga bagian dari tim yang menulisnya, bukan saya sendiri. Itu waktu saya dapat project
ke Maluku waktu itu. Kemudian ini pas saya kerja di Hama, hobi menulis itu tidak luntur gitu. Jadi tetap menulis, dan saya membuat buku sebenarnya pedoman umum. Nah, ini berguna untuk anak-anak teknisi dalam penanganan di lapangan gitu. Jadi ibaratnya ketika mereka menemukan hamanya, mereka sudah bisa, minimal mereka belajar mengidentifikasi gitu. Dan ketika misalkan mereka tahu lebih cepat hasil identifikasinya, penanganannya akan lebih cepat dan lebih efektif. Dan saya percaya sebenarnya bikin buku atau menulis itu nggak ada yang rugi gitu. Karena pasti bermanfaat. Seperti itu. Entah kapan bermanfaatnya, tapi ya intinya dilakukan saja dulu. Kenapa dilakukan? Ya karena saya suka gitu kan. Nah, kemudian ini yang saya bilang, kenapa saya melakukannya? Karena saya suka gitu kan. Nah, kemudian dari itu semua gitu, tentu saja dulu ketika kuliah saya nggak bisa maksimal gitu. Jujur saja, IPK saya ya jauh banget lah kalau dibilang sama Jeffrey, yang bisa dibilang mahasiswa berprestasi ya, yang bisa dapat beasiswa Tanoto, kemudian masuk MT di Research Agri ya kan, Jeff. Nah, pada akhirnya saya membuat titik kompromi di tengah-tengah kuliah gitu kan, bahwa ya cita-cita semua orang, cita-cita semua mahasiswa ya, dia aktif organisasi, kemudian dia aktif di luar, kemudian kuliah juga lancar, kemudian IPK bagus. Nah, itu sebenarnya menurut saya itu semua cita-cita semua mahasiswa. Tapi sejujurnya saya yang tidak bisa seperti itu gitu. Jadi akhirnya saya membuat titik kompromi di tengah-tengah, bahwa saya tidak bisa ibaratnya mengejar itu semua gitu. Dan akhirnya saya menemukan titik kompromi bahwa ya udah, tidak apa-apa. Akhirnya saya melakukan apa yang saya suka gitu. Makanya banyak saya habiskan ketika kuliah itu saya ke lapangan gitu. Nah, kembali lagi ke yang berpetualang, ini sebenarnya saya agak mau sharing juga terkait kesedihan saya gitu. Ketika misalkan saya dulu ketika berkuliah ikut kumpul sama kelompok pemerhati burung, kemudian sama kelompok pemerhati ular ya, yang rata-rata setiap kampus tuh itu anak-anak biologi gitu. Dan saya sedih banget ketika misalkan kumpul sama anak BB, sedikit sekali gitu yang suka seperti itu. Karena kebanyakan orang berbondong-bondong untuk ngambil penelitian mikrobiologi, karena biologi PB kuat di situ. Pengetahuan saya itu. Kemudian kelompok pemerhati burung, ular, dan segala macam sudah diborong sama pahutan gitu kan. Nah, tapi sebenarnya hal tersebut yang sebenarnya menjadi identitas saya pribadi, karena memang ketika kuliah dulu saya pengen berbeda gitu kan, kayak mengambil sisi lain yang banyak orang yang tidak ambil gitu. Salah satunya adalah aktif ke lapangan gitu kan. Saya lebih suka di hutan, kemudian ya sebenarnya jadi anak biologi yang tapi yang tidak di lab gitu. Terlebih ya sebenarnya saya nggak pandai-pandai banget di lab gitu kan. Dulu saya sering dimarahin Tasya gara-gara ini, mungkin ada Tasya di sini ya kan, dimarahin gara-gara ngerjain kuliah kontam gitu-gitu. Ngerjain kuliah kontam ya sebenarnya saya ngerasa nggak cocok di lab gitu kan. Akhirnya saya ke lapangan sampai sekarang, akhirnya terjun di dunia pest control juga yang ke lapangan gitu kan, inspeksi hama dan segala macamnya. Alurnya seperti apa? Sebenarnya alurnya ya simpel pada umumnya gitu kan, kirim CV, kemudian interview dipanggil, ya kemudian proses interview pengalaman saya ya itu adalah waktu itu adalah tidak ditanyakan. Beruntungnya saya adalah waktu itu tidak ditanyakan nilai. Mungkin nggak tahu saya apa kabarnya gitu kalau ditanyakan nilai, karena nilai saya sangat jauh di bawah rata-rata. Kemudian ketika interview adalah mereka menanyakan adalah ketika kuliah saya ngapain aja gitu. Maksudnya ketika kuliah apa yang saya lakukan gitu kan. Karena saya banyak berkecimpung di dunia pecinta halaman dan lapangan, saya banyak bercerita di situ gitu kan. Dan ternyata HRD mungkin waktu itu, dan waktu itu di interview sama direktur langsung, dan direkturnya mungkin tertarik akan hal itu gitu, karena biasa ke lapangan, kemudian biasa mengidentifikasi satwa-satwa seperti itu. Terlebih kan beberapa ekspedisi yang saya lakukan adalah ke lapangan kemudian mengidentifikasi satwa seperti itu.
Oke, mungkin cukup sekian sih sebenarnya dari saya. Yang paling penting adalah ya lakukan hal yang kalian suka dari sekarang, ya kan, dan menemukan titik kompromi. Jadi ya selamat berkompromi. Semoga sukses. Amin. Oke, Coba. terima kasih, Amin. Kapten. Ya, berikut materi dari Kapten, terus yang saya garis bawahi itu adalah kemampuan identifikasi. Ya, kalau misalkan teman-teman mahasiswa di sini tertarik untuk join bidang pest control gitu ya, identifikasi itu penting. Berarti tadi semakin cepat proses identifikasi, hamanya kita ketahui identitasnya gitu ya, penanganannya pun bisa ditentukan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian Q&A. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Boleh juga open mic gitu. Panitia juga boleh nanya kok. Yo, atau mau saya tunjuk? Berasa seminar ya ditunjuk gitu. Nah, tadi ada yang Yeonghap. Ada? Kalau nggak ada, saya yang nanya nih. Waduh. Oke. Ya, kalau saya mau nanya nih Bang Jeff dulu kayaknya, atau Bang Adi juga boleh jawab kok. Pertanyaannya universal. Mental tadi kan kalau Bang Jeffrey bahas mental, terus pembentukan mental. Kira-kira berubah banget nggak sih kalau secara umum mental anak biologi tok pindah tadi ada semi militernya, ya militer ya TNI, tuh dari yang Bang Jeffrey rasakan, apa mungkin berubah banget kah dari yang dibentuk di Bio IPB nih untuk masuk ke perkebunan sawit? Kayaknya gimana Bang? Oke, aku coba jawab ya. Ya boleh, terima kasih. Kalau berubah banget sih, terasa sih perubahannya. Terutama kan pas kita masuk pertama di dunia kerja kan kita masih idealis banget kan. Bawa inilah kayak anggar-anggar alma mater, terus anggar-anggar aduh IPK ku tinggi, terus pengalamanku banyak. Gimana apa sih orang-orang ini gitu. Pas dilatih di sana saya baru sadar sih ternyata aku gak ada apa-apanya gitu. Kita semua sama. Jadi benar-benar di sana tuh dilatih dari nol. Benar-benar digembleng lah. Maksudnya digembleng ini kita itu mau alma mater berbeda, mau nilaimu setinggi apapun, nilaimu serendah apapun, kita dididik lagi dari awal. Jadi otomatis kalau kita dimulai dari awal lagi, semua nilai-nilai dari perusahaan itu akan ditanamkan ke kita dan kita akan menerimanya. Untuk perubahan sih terasa drastis ya, terutama di cara ngomong, terus bagaimana kita menghadapi orang, itu sih terasa banget menurut saya. Kalau di BIPB kan kita sering di lab lah ya, sering di lab. Jadi kan otomatis kita lingkungan kita kan menghadapi lapangan ternyata tidak segampang di lab. Di lab kan semuanya dapat terprediksi ya. Saya di lapangan enggak. Jadi menurut saya terasa banget sih perbedaannya, terutama di bagian mental dan menghadapi orang. Oke. Kalau Ya, dari saya itu sih. ya. Makasih Bang Jeff. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan dari Teteh ini untuk Bang Jelly, Kak Jelly dan Kapten mau nanya apa aja yang menjadi pertimbangan dari kakak pas apply suatu pekerjaan. Kalau tadi kan Bang Jeff itu siap-siap dari semester 7 gitu kan. Kalau Kapten suka, yang penting suka gitu. Nah, kira-kira pertimbangan awalnya itu pas mau apply suatu pekerjaan itu gimana? Kak Bang Adi dulu deh, Kapten dulu. Oh ini ya, pertanyaan tadi hari ini ya. Iya. Pertimbangan saya pas apply suatu pekerjaan. Gimana ya pertimbangannya? Jujur aja saya nggak ada pertimbangan karena bisa dibilang keberuntungannya lebih besar karena memang pekerjaan yang saya kerjakan sekarang itu adalah pertama kalinya saya kirim CV dan saya belum pernah kirim CV ke
tempat lain gitu, dan ya alhamdulillah aja sekali tembak langsung gol gitu kan. Jadi ya pertimbangannya pertama adalah suka dulu sebenarnya. Dulu sih sebenarnya saya kepo juga. Keponya adalah gimana sih interview kerja gitu sih. Dan ternyata ya cocok sampai sekarang seperti itu. Oke, makasih Bang Adi. Bang Jeff? Ya, Ya, kalau dari saya coba menjawab pertanyaan Bu Rini ya, ya. terkait apa aja sih pertimbangan pada saat apply ya. Saya sama sih kayak Adi, untuk pertimbangan sih enggak, karena saya rasa saya pengennya itu habis lulus langsung kerja, setidaknya langsung menghasilkan, dapat berkontribusi langsung. Maksudnya nggak mau aja langsung pengen aja langsung bantu orang tua utamanya kan. Jadi pertimbangannya sih hanya itu sih, pengen bantu orang tua. Jadi kerja apapun oke gitu. Mas saya utamanya fleksibel sih. Maka kemarin pas tahu ada kayak yang latihan militer dan lain-lain itu hampir goyang sih sebenarnya. Mah kenapa kayak gini ya? Tapi saya mikir lagi, saya mau kerja untuk bantu keluarga sih kayak gitu sih. Itu aja untuk pertimbangan saya. Gak ada yang lebih lagi, itu aja. Oke, berarti pertimbangannya itu niat utamanya dulu apa gitu ya Bang Jeff ya? Ya benar. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaannya tentang kan mungkin kalau Bang Adi ya, Bang Adi lapang, kerjaannya lapang gitu. Bang Jeff juga mungkin sebagian di lapang gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Widya tuh terkait mungkin kalau perempuan jarang di lapang gitu ya. Nah, kira-kira di bidang pest control ataupun di bidang kelapa sawit sendiri, dominansi itu berpengaruh nggak? Maksudnya lebih banyak laki-laki gitu dibanding perempuan peluangnya? Boleh Bang Jeff atau Bang Adi jawab menjawab pertanyaan ini? Ini menarik ya pertanyaan Widya. Mungkin saya Ya, bisa coba jawab dulu ya. ya. Yang pertama, sebelum ke pest control, saya dulu gabung riset yang waktu di Maluku Tenggara waktu itu. Nah, saya terlebih waktu itu dapat tim partner tim juga cewek, dan Kak Amel waktu itu anak proteksi tanaman angkatan 47, dan apa ya, jadi bisa saling melengkapi dan gimana ya, dan sebenarnya prefer untuk yang diambil adalah cowok. Sebenarnya itu adalah stigma pertama, bahwa stigma itu tidak benar, karena di lapangan nyatanya banyak kok sebenarnya wanita yang berkecimpung di lapangan. Nah, waktu itu Kamel malah lebih supel gitu, karena dia bisa mampu mendekati masyarakat adat yang terutama notabene kaum perempuan gitu, karena bisa ngobrol dari hati ke hati. Itu untuk yang di pedalaman ya. Kemudian untuk yang di pest control, dalam tim saya ada satu orang wanita, malah dia anak Unpad 2015 baru hadir, dan sebenarnya nggak masalah juga sih, tapi yang paling penting adalah soft skill dan mau, seperti itu. Oke, makasih Bang Adi. Dari Bang Jeff? Dari saya ya. Kalau dari saya sih sebenarnya untuk pertanyaan dari Widya itu sangat menarik sih, terutama di bagian kebunnya ya. Memang benar di kebun sawit itu banyak cowok. Maksudnya banyak cowok ini banyak yang dilihat tuh cowok dulu untuk diterima. Tapi enggak juga kok. Di sini di perusahaan yang Asian Agri ini ada kok cewek-cewek yang lebih tangguh malah daripada cowoknya. Jujur pada saat ikut mental building kemarin, ada kita satu angkatan itu ada 70-an orang. Ceweknya 8. Cewek-ceweknya itu luar biasa. Mereka lebih kuat dari saya. Justru mereka lah semangat saya untuk lolos dari mental building itu. Mas, saya mikirnya gini, masa cewek-cewek bisa sih, kok saya enggak gitu. Tapi jujur ya, kalau cewek di lapangan itu menurut saya tuh hebat sih. Kayaknya itu bisa lah untuk semua di lapangan. Nggak menutup kemungkinan cewek itu bekerja di lapangan. Terutama di bagian sawit. Kalau saya itu sih. Oke, makasih jawaban dari Bang Jeff dan Bang Adi. Jadi gitu ya Widya. Jadi kalau emang Widya tertarik untuk bekerja di lapangan gitu ya, karena lebih suka di lapang, nggak apa-apa, jalan aja. Yang penting suka kalau kata Bang Adi.
Saya mau tambahin boleh nggak? Boleh. Untuk Widya di sini di Asian Agri itu ada loh satu cewek, dia itu merupakan salah satu top asisten. Dia mengalahkan banyak cowok di sini karena dia tuh sangat mantap lah kerjanya. Jadi nggak menutup kemungkinan cewek itu kalah daripada cowok untuk di lapangan. Jadi Itu aja sih. yang dimaksud Semangat top terus. asisten itu gimana Bang Jeff? Jadi kita itu per tahunnya kita dinilai kinerja kita dibandingkan dibandingkan dengan semua karyawan di sini. Dan Oh. biasa itu yang menang itu cewek. Dapat bonus tuh JP. Iya, itu gila sih. Berkali-kali gaji ya. Itu gila, itu hebat sih. Makanya saya mikir cewek ke lapangan bagus kok. Oke. Iya, terima kasih untuk jawabannya dari kedua pemateri. Kita lanjut dari Kayo. Kayo Ana ini dari Biologi 51, seangkatan sama Bang Jeff, Bang Adi. Pernah nggak sih kalian merasa ingin menyerah dan berpikir untuk pindah kerja saat kalian lagi ada problem atau dimarahin bos? Kayaknya kalau kerja nggak dimarahin tuh belum kerja kali ya. Terus apa yang kalian lakukan atau pikirkan sampai akhirnya tetap memutuskan stay di tempat kerja yang sekarang? Kayaknya nih dua pemateri ini tadi kerjanya udah cukup lama gitu ya. Lebih dari setahun lah. Gitu. Ya, mangga. Mau Bang Jeff, mau Bang Adi dulu. Kayaknya Adi dulu deh. Oke, Bang Adi. Gantian 2 kali. Ya, Bang Jeffrey. Mute Bang Jeff. Lupa. Ya. Sorry, lupa. Pernah sih kalian merasa ingin menyerah dan berpikir untuk pindah kerja saat kalian lagi ada problem? Pernah? Saya pernah banget sih. Maksudnya, apalagi ketika bos itu bukan temperamental ya, dikit-dikit marah. Jadi kita mau buat apapun jadi males gitu. Kalau pernah banget. Terus apa yang kalian lakukan dan pikirkan sampai stay. Kalau saya sih berpikir untuk stay itu kalau saya agak susah ya, masalah ekonomi sih tepatnya. Karena kita juga butuh kerja. Terutama kemarin kan musim-musim pandemi gini. Jadi mau nggak mau kena marah lah daripada saya keluar terus saya kerja lagi susah. Jadi saya bertahan dulu ke faktor ekonomi di keluarga atau menghadapi itu semua. Rasa itu sih. Oke, makasih Bang. Mangga Bang Adi. Kalau gue merasa ingin menyerah dan berpikir pindah kerja, baru seminggu kerja gue yuk. Baru seminggu kerja udah pusing kepala gue. Soalnya pulangnya malam terus dan gue ngobrol kan sama Iqbal, gimana Bang pulang malam terus nih, kita dikerja apa dikerjain kan? Nanti lakuin stigma. Terus yang bikin sampai sekarang sebenarnya ya, kenapa? Gue udah nemuin ini kali ya, partner kerja, terlebih Iqbal sama gue satu divisi, jadi ya serasa kuliah aja karena di tempat kerjaan juga ya matching juga dan budaya matching juga dibawa sampai sana, jadi ya enjoy aja sih sebenarnya sampai sekarang. Mana Iqbal tadi Iqbal lah gitu. Oke, terima kasih. Ini jawabannya sama yuk, suka. Iya. Jawabannya suka gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu dari Muhammad Iqbal Maulana. Kalau dari pertanyaannya lebih ke meminta saran dalam kondisi pandemi sekarang tuh kan mungkin udah nyari kerja sulit. Nah, kalau kondisinya sedang dalam tahap akhir perekrutan. Nah, kira-kira lebih memilih untuk tetap apply atau tetap stay di tahap perekrutan akhir itu? Gitu. Boleh Bang Jeff dulu mungkin? Oke, boleh. Kalau untuk Iqbal ya, kalau saran saya sih, kalau kamu merasa confidence bahwa saya akan keterima, stay aja dulu. Kalau misalnya kamu merasa
kayaknya nggak mungkin dipanggil. Kamu boleh kok untuk lamar, tapi tergantung kamu sih. Kalau kamu confidence banget, saya pasti lulus nih. Terus kan pasti perusahaan itu pasti kasih jangka waktu dong, nggak main ditinggal aja, pasti dikasih jangka waktu. Tentu saya akan kabarin kamu 2 bulan ya. Kalau kamu confidence akan ngeterima, menurut saya stay aja. Jangan lamar dulu ke tempat lain. Kalau dari saya sih begitu sih. Oke, terima kasih. Bang Adi? Dari saya sebenarnya fleksibel. Kalau ada opportunity di tempat lain, sikat aja bro. Terlebih kalau misalkan apa yang namanya, nggak ada komitmen yang kuat gitu antara dirimu sama perusahaan yang lagi interview ini. Jadi kayak udah nggak ada apa yang namanya itu, ibaratnya potensi untuk diterima dan gali informasi sebanyak-banyaknya gitu. Gimana caranya? Ini gimana jadinya? Oke nggak? Deal nggak? Seperti itu. Kalau misalkan masih abu-abu, menurutku ya cari opportunity di tempat lain. Karena ya menunggu, jangan nunggu nggak pasti sih. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Andi. Iya, dalam kondisi pandemi ini rasanya ya yang sedang bekerja pun ada yang sedang mengalami ancaman, entah diberhentikan gitu kan, berarti nambah nih jumlah pencari kerjanya gitu. Sekarang mungkin Iqbal dalam posisi tahap akhir perekrutan, tadi saran dari kedua kakak gitu ya. Terima kasih. Ya, Widya jadi semakin semangat ya Widya. Semoga sukses ya berkah kerjanya nanti. Lalu dari Pedro Parker, boleh ya. Apakah ada hal semasa kuliah yang abang-abang harapkan bisa kuasai lebih banyak? Dan ternyata sangat penting dan berguna untuk bekerja lebih di bidang pekerjaan yang sedang abang-abang geluti. Boleh dari Bang Adi atau Bang Jeff? Jadi flashback gitu ya, kalau misalnya bisa dipelajari nih, kalau gue pelajari dulu gitu ya, bener-bener, nah sekarang pasti kepake banget gitu, di pest control ataupun di sebagai asisten gitu. Kalau saya ada sih. Kalau saya boleh balik lagi dulu kuliah, Ya. Saya pengen banget untuk belajar programming, karena gimana ya? Soal di sini itu semua sistemnya itu kayak digitalisasi gitu loh. Jadi sebagai anak biologi kan kita jarang tuh kayak terpapar lah oleh dunia-dunia digital. Ya paling cuma pakai SPSS dan lain-lain kan. Sedangkan di kerja itu udah lebih expert. Mereka pakai R, terus pakai kayak anak ilkom gitulah, coding-coding. Jadi di sini itu agak terhambat. Aduh, harus belajar lagi kayak gitu. Dan yang paling penting itu bahasa sih. Saya merasa satu bahasanya nggak cukup. Sayang sih dulu saya hanya bisa bahasa Inggris. Kalau saya pengen tambah satu bahasa lagi. Karena di kuliah itulah benar waktu luang, waktunya banyak banget untuk belajar. Terutama belajar bahasa. Kalau saya itu sih. Terima kasih Bang Jeff. Dari Bang Adi? Dari saya skill atau semasa kuliah ya adalah manajemen waktu, karena kepake banget tuh nanti pas dunia seperti ini. Dan benar banget apa kata Jeffy, bahasa Inggris kayaknya bukan suatu hal lumrah deh, kayak harus deh itu ya kan? Karena sekarang ngobrol pakai bahasa Inggris tuh udah bukan hal-hal yang aneh, meskipun gue nggak paham banget, yang minimal ngerti lah orang ngomong apa gitu kan, yang minimal kita little icon kan, yang penting bisa sedikit. Sama yang paling penting kalau menurut gue ya, banyak lapangan sih, karena kalau gue pribadi itu kepake banget soalnya seperti itu. Oke. Terima kasih. Mau tambah lagi dong? Iya, boleh Bang Jeff. Tambahan sih pengennya kalau bisa ulang lagi dari awal. Pengen sih gak buang-buang waktu tidur. Buang-buang waktu tidur itu gimana Bang Jeff? Waktu Maksudnya, tidurnya dipakai buat belajar gitu terus gitu. Iya, kayak gitu. Terus Oke. namanya?
pengen juga jaga kesehatan sih, karena di kuliah itu mungkin banyak yang kayak lupa akan kesehatannya. Jadi pas dunia kerja baru terasa udah berumur gitu. Oh, ya baik. Iya, kalau dulu kan mungkin zaman TPB itu setahun ya ada 1 semester doang ya mata kuliah olahraga gitu. Sisanya ya udah terserah olahraga masing-masing gitu ya. Ya, kalau bisa sih pengen sih dulu lagi jaga kesehatan terus. Jadi pas kerja gini jarang sakit. Ya gitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan dari Safitri. Ini umum sih, tapi bisa apa? Mungkin dari sudut pandang di perusahaannya Bang Jeff ataupun Bang Adi. Kalau setiap awal masuk perusahaan itu ada masa trainingnya kah? Dan setelah berakhir masa training, apakah pertimbangan lanjut atau tidak kerjanya? Itu masa percobaan kali ya istilahnya. Ya boleh, Bang Adi mungkin. Lalu Bang Jeff. Kalau di tempat gue bukan training, tapi lebih ke probation, masa percobaan. Oh, percobaan. Percobaan 6 bulan sih, masa percobaannya 6 bulan. Terus kemudian setelah 6 bulan dinilai jadi karyawan tetap atau tidak. Seperti itu. Dan penilaian adalah performance. Sesuai nggak sih sebenarnya sama yang sama kualifikasi yang diberikan. Oke. Terus ada trainingnya apa enggak? Wah, dulu jujur tempat gue masih belum ada trainingnya. Jadi kebanyakan nyoba-nyoba, watch and learn pokoknya. Dan waktu itu beruntung ya ada partnernya Iqbal. Jadi ya kita coba-coba aja berdua. Kayak gini bukan ya, kayak gini bukan ya. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Dari Bang Jeff. Kalau dari saya, mana pertanyaan Pak Fitri? Setiap perusahaan itu ada masa training nggak sih? Ya. Kalau menurut saya sih nggak semua perusahaan sih, tergantung perusahaan tersebut. Ada perusahaan yang kasih training dulu, ada yang enggak. Ada yang langsung terima, tapi dididik dulu. Benar kata Adi, ada masa probationnya. Kayak di sini juga, di kebun sawit juga, nggak semua divisi itu ada training seperti saya gitu. Seperti orang-orang akuntan, orang-orang perpajakan, itu nggak ada lewat training. Mereka hanya lewat probation. Jadi probation itu benar kata Adi, kita dididik seperti biasa aja. Jadi nggak ada kayak training kayak saya itu. Terus apa ada pertimbangan lagi kita bakal lanjut kerja di sana atau tidak? Biasanya sih kalau untuk training kita bisa milih sih. Kalau yang di sini ya training 3 bulan. Nah training 3 bulan itu kita bisa milih kalau kita cocok atau enggak. 3 bulan itu akan ditanya ke HRD. Jadi bagaimana kamu merasa cocok nggak di perusahaan ini atau bagaimana ada masukan lain nggak? Nah di sana kita bisa langsung ngomong dengan HRD kita. Tentunya Pak, Bu, saya nggak cocok nih. Saya pengen mundur. Itu boleh dan itu tidak ada denda atau apapun. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Bang Jeff. Ada lagi pertanyaan, ini terkait budaya dan cara adaptasi, terutama terkait dengan rekan kerja dan atasan. Bagaimana cara kakak-kakak membangun chemistry dengan rekan kerja dan atasan? Boleh? Mungkin Bang Jeff? Saya dulu ya, oke. Iya. Kalau dari saya, bekerja di perusahaan sawit ini, biasanya sih anggota kita itu umurnya lebih tua ya. Tentu saya masih 24 nih, pas masuk kerja pertama umur saya 22. Anggota saya itu biasanya udah ibu-ibu, punya anak 2, kalau nggak bapak-bapak punya anak 3. Di anggota kita itu bisa lebih tua dari kita. Jadi caranya gimana sih bangun chemistry, kita harus tahu mereka maunya apa sih. Dan kita juga harus kasih tahu juga, kan kita sebagai perwakilan manajemen, kita harus kasih tahu bahwasanya ini loh yang diinginkan perusahaan, ini loh tujuan kita semua sama gitu. Jadi kita harus pendekatan personal tuh harus lebih kuat. Mas saya bilang skill paling penting pertama ada komunikasi. Nah, bagaimana sih membangun hubungan kerja dengan atasan dan bawahan? Kita harus fleksibel sih, dan kita harus pintar-pintar ngomongnya. Harus temuin win-win solution, harus pintar negosiasi. Kalau saya itu sih.
Oke, Bang Adi. Kalau dari gue, bagaimana cara membangun chemistry? Wah, budaya warkop tuh kayaknya jangan jangan dibuang, Mat. Jadi ya ngopi, bener. Jadi pas ngopi tuh lebih lebih dekat ngobrolnya. Terus terutama banyak pas lagi ngopi nih, banyak ide-ide liar dilempar gitu kan. Nah, biasanya ide-ide liar itu lah yang biasanya jadi uh, program kerja satu sama lain, bikin inovasi bareng. Oh, kayaknya kita harus kayak gini nih, kita harus kayak gini nih, gitu. Ngopi sama main futsal. Itu benar, pakai banget sampai sekarang. Warkop. Yoi. Siap. Ya. Oke, terima kasih Bang Jeff dan Bang Adi. Ya. Intinya komunikasi. Berarti ada tuh mata kuliah dasar-dasar komunikasi, harusnya udah bisa ya. Intinya ngopi. Ya, kopi. Tapi Perlu kalau materi dipertegas oleh kapten. kayak kalau materi daskom doang, tapi kalau nggak dipraktekkan sama aja sih. Iya, benar. Bener sih kata Adi harus ngopi, kalau misalnya nggak bisa ngopi, ngeteh gitu kan ya. Tapi tetap di warkop gitu ya. Oke, masih tentang budaya perusahaan. Ada nggak teman-teman atau rekan-rekan kakak tuh toxic, ada toxic positivity gitu kali ya. Nah, kalau yang di sini ya yang ngomong kasar, komunikasi susah, saling sikut. Kalau ada, gimana cara mengatasinya versi Bang Jeff, Bang Adi? Oke, saya dulu deh. Iya, boleh. Saya akan coba jawab pertanyaan dari Fikri. Di tempat kerja kakak ada partner nggak atasan toxic? Kayak selalu ada ya orang-orang kayak gitu, selalu ada. Mungkin kadang kita juga bisa jadi toxic secara tidak langsung atau secara tidak sadar. Kayak itu hal-hal yang pasti akan ditemukan di segala macam tempat. Bahkan malah saya bilang kadang mungkin saya bisa jadi orang toksik untuk orang lain. Kayak saya kalau kita punya anggota nih, kita pasti selalu follow up kan, selalu bertanya itu terus. Saya sendiri aja kalau ditanya gitu terus saya bosan, terus saya merasa kesel gitu ditanya terus. Nah, caranya gimana sih untuk menanganinya? Ya itu ya saya bilang kita harus punya mental baja sih, biarin aja gitu. Masa dibiarin aja itu ya udah kita harus tahan banting walaupun mereka ngomong gimana, walaupun mereka mau jatuhin kita ya lakuin sebisanya kita aja, lakuin yang terbaik aja sih. Karena kalau kita lakuin yang terbaik mungkin gak akan dilihat sekarang tapi nanti kayak gitu. Oke, terima kasih Bang Jeff. Lagi Bang Adi. Toxic ya. Oh, Toxic. Itu pasti ada. Jangankan dunia kerja, dunia hima bio juga pasti ada. Ya. No comment. Biologi juga pasti ada itu. Dan apa ya? Jadi nanganinnya gimana? Kemudian lagi-lagi sebenarnya kalau menurut gue ngopi itu tadi sih. Dan terlebih apa ya? Kalau misalkan itu baik gitu kan, itu baik buat dan kita bisa dan kita ada power buat menyelesaikannya, lebih baik diselesaikan. Jangan, soalnya bisa jadi borok gitu kan. Kalau misalkan kalian nggak ada power buat menyelesaikannya, ya itu kalian gimana caranya ya harus atur strategi gimana cara ngatasinnya. Mulai dari misalkan singgung di meeting, kemudian terlebih ajak ngobrol orangnya gitu. Seperti itu. Oke. Bantu di hearing seperti itu. Ya, terima kasih. Atur nuhun Bang Adi. Mau tambahin dong? Boleh, Saya setuju sih dengan Adi. Hak pendekatan personal sih. Contohnya ada orang nih, dia benar-benar bikin kita jengkel lah, sampai ngomong ke atasan kita gini-gini, padahal kita nggak akuin kan. Caranya adalah kita ngajak ngobrol bareng, ngajak ngopi, tapi nggak boleh kekerasan, kita dekatnya personal aja, otomatis dia akan lulu sendiri gitu. Dan kita jangan lupa untuk tunjukin yang terbaik, jangan udah kita diomongin, kita malah mental down, terus kita ya lakuin apa yang dia bilang gitu. Nah kita harus tunjukin yang terbaik lagi. Misalnya gitu sih. Oke, terima kasih.
Untuk teman-teman boleh mengisi feedback formnya, udah ada di kolom chat. Ada yang masih ingin ditanyakan, terutama mungkin teman-teman Dede bio 53, 54, 5 sampai 57 misalnya. Kalau ada yang join, ada sih tadi. Izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Oke. Oke. Assalamualaikum, selamat malam. Nama saya Dr. Kelvin Mesrian dari Biologi 54. Izin bertanya untuk Kak Jeffrey sama Kak Adi. Jadi, siap. Jadi, seberapa penting sih Kak kayak membangun network gitu? Kan ya siapa sih yang nggak pengen abis lulus terus langsung kerja gitu. Nah, memanfaatkan network yang sudah dan akan dibangun itu gimana sih Kak? Gitu. Kasih Kak. Oke, terima kasih Dova. Kayaknya Adi Gimana dulu Bang itu. Jeff? Bang Adi, Bang Adi dulu. Network ya, jaringan. Dan apa ya, sampai sekarang pun gue masih jaganya itu. Loh. Dan gimana cara menggunakannya atau cara memaksimalkannya, cari orang-orang yang punya visi yang sama, kemudian satu tujuan gitu. Waktu itu gue banyak dapat, bukan di biologi, tapi lebih di apa namanya, di lawal-atau gitu dapatnya. Jadi gue bisa yuk bikin tim yuk, bikin tim kecil-kecilan, terus kemudian bikin proposal buat masukin ke LSM mana gitu kan buat jadi satu tim project, oke, terus kemudian terjun ke lapangan bareng-bareng. Terus paling penting adalah ya cari tujuan, cari teman-teman yang satu tujuan gitu, kemudian bikin kelompok bareng yang bisa menghasilkan seperti itu. Dan terlebih sebenarnya untuk awalan itu sebenarnya kayak kalau udah nyari temen itu harus memperbanyak portofolio. Jadi untuk awalan mungkin lu bakal banyak nemuin project-project yang sebenarnya 2M gitu kan. Ya, makasih gitu intinya kayak gitu. Ya, mungkin awal-awal tuh sebenarnya harusnya lebih paham juga kalau misalkan apa yang dilakukan tuh nggak selalu tentang uang gitu kan. Ya, uang juga sebenarnya nanti ngalir sendiri gitu. Seperti itu. Itu untuk awalan ya. Seperti itu. Oke, dari Bang Jeff. Oke, kalau dari saya sih network ya. Menurut saya sih network itu sangat penting sih. Tadi kan si siapa Mesrian ya? Mesrian kan bilang bahwasanya pengennya itu habis lulus langsung kerja. Menurut saya sih bagusan bangun network sih, terutama ke orang-orang yang kapabilitasnya tinggi gitu dan punya link yang banyak. Contoh kalau bisa sih menurut saya berteman itu dengan orang yang punya network besar juga. Dia otomatis jalan kita lebih luas lagi. Saya juga mungkin masuk di perusahaan ini karena saya punya koneksi network juga lebih luas. Saya punya koneksi dengan beasiswa, dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia kerja. Jadi saya langsung nanya ke mereka, Bu, ada lowongan nggak? Coba bayangkan kalau aku dulu nggak punya network. Saya mungkin pas semester 7 saya nggak bisa daftar. Bahkan saya nggak bisa kirim CV ke siapapun. Makanya saya sekarang bisa sampai sini dan langsung lulus, langsung kerja. Karena dulu saya punya network dengan orang-orang yang udah kerja. Jadi saya nanya mereka. Gitu. Menurut saya sih network sangat penting sih. Oke. Harus dijaga dan harus dikembangkan. Baik di kuliah maupun di dunia kerja. Oke, terima kasih Bang Jeff. Jadi, gitu ya Dova. Ya? Gue mau nambahin juga. Oh, boleh. Dovan ya. Nggak apa-apa. Untuk jalan komunikasi sama orang yang misalkan udah lebih misalkan dia udah mapan lah, berarti udah sukses gitu. Itu paling mudah adalah ketika kita menjadi mahasiswa. Ketika misalkan ngenalin diri nih, misalkan dulu gue sering main tuh ke kantor-kantor LSM di Bogor, Jakarta. Kemudian gue main ke pengusaha-pengusaha kopi yang gue dapat dari himpunan alumni waktu itu. Ketika gue ngenalin diri jadi mahasiswa, kamu sekarang usianya berapa gitu kan, mahasiswa Pak gitu. Nah itu akan lebih mudah gitu, karena pasti orientasi
orientasi si orang tersebut, oh anak ini pasti mau belajar gitu. Beda ketika misalkan kita udah jadi seperti saya alumni, karena memang orientasinya adalah dia pasti akan cari kerja gitu. Jadi makanya lebih banyak untuk menghabiskan untuk mencari relasi. Kalau menurutku ya, ini versiku adalah ketika misalkan berkuliah, karena ketika kita ngobrol kemudian memperkenalkan diri menjadi mahasiswa, wah itu punya bergen posisi yang wah banget gitu. Wah, anak ini mau belajar gitu. Jadi mindsetnya udah terbangun bagus gitu. Dan itu posisi mahasiswa adalah posisi paling aman. Makanya dulu gue betah jadi mahasiswa. Saya setuju dengan Adi sih. Ya kan? Makanya gue lulusnya Saya 10 bisa semester. kenal dengan ya benar, bisa kenal dengan wirausahawan itu karena saya mahasiswa gitu. Kalau saya udah bekerja gini, itu saya dekat dengan wirausahawan, pasti mereka udah berpikir negatif gitu. Sedangkan kalau saya jadi mahasiswa, mikir, wah anak ini mau belajar. Oke, terima kasih Bang Adi, Bang Jeff. Jadi kalau ini teman-teman yang masih memiliki label ya mahasiswa, silahkan gunakan network yang ada. Network itu juga bisa diambil salah satunya dari sini, Imago ini, dari SOTF ini. Jadi kalau misalkan teman-teman hadir, setidaknya tahu tuh, oh ini loh ada cutting saya di sini, gitu. Bisa tuh nanti saling tanya-tanya, mungkin kontak, belajar, dan memperluas networking teman-teman. Jadi jangan cuma 100 orang sekelas itu aja, kalian hanya kenal 100 orang ketika keluar gitu ya. Nggak tahu tuh siapa. Dunia ini luas, sangat luas gitu ya. Gitu Dova, terjawab Dova? Udah jawab, Kak. Tapi mau nanya satu lagi boleh? Ya, boleh. Boleh. Ya, satu Ini lagi ya. pertanyaannya agak, aku masih susah paham sih, kayak di persyaratan untuk melamar kerja tuh kayak sering dibuat memiliki kemampuan critical thinking kah, strategi thinking kah, atau apalah itu thinking. Nah, itu gimana sih Kak cara mendefinisikannya gitu, orang itu punya rate yang bagus critical thinking-nya gitu? Karena kayak nggak pernah dapat ukuran gitu, yang tahu kayak cuman HR-nya doang gitu. Kakak ada saran nggak? Oke, terima kasih. Berarti parameter yang ditanyakan, parameter analytical thinking gitu ya. Boleh Bang Adi, Bang Jeff. Terus nanti ada satu pertanyaan lagi dari Kak Tacu, abis itu kita foto bareng ya. Saya langsung mau jawab boleh? Boleh Bang Jeff. Untuk critical thinking ya, saya juga nggak gitu tahu sih parameter pengukuran, maksudnya kuantifikasinya berapa, saya kurang tahu juga. Cuma itu terasa banget ketika kita psikotes. Jadi kan psikotes itu kita ada namanya kelompok dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu kita didudukin bareng dengan orang-orang kita nggak kenal dan kita dikasih suatu permasalahan. Nah dari sana kita bisa melihat, saya nggak bisa menilai diri saya sendiri, tapi saya bisa menilai orang lain. Bagaimana sih mereka berpikir untuk keluar dari masalah tersebut. Pasti ada orang-orang yang menurut pas kita dengar, oh kok gini ya, yang hal-hal yang kita tidak terpikirkan, dia berpikir gitu. Mungkin itu juga yang dinilai oleh SR. Contoh kemarin saya itu pernah tanya, pada saat kapal ini mau tenggelam, ada 10 item. 10 item ini mana item yang kamu bawa? Gitu. Ada orang yang nyeleneh, dia bilang, saya akan bawa pelampung sama tali, katanya. Yang lain, kenapa nggak bawa kapal aja? Dan mereka mikir, cara mereka menyelesaikan masalah itu berbeda-beda. Dari sana sih kita bisa, mungkin SR itu melihat kualitas dari orang tersebut. Mungkin itu bisa dilatih sih dengan cara kita mulai menyelesaikan kerjaan. Terus apalagi di biologi kan kita banyak menganalisa data kan, atau membuat kenapa sih ini terjadi, kenapa sih itu, kenapa ini enggak, kenapa harus ini. Nah di sana itu kita dilatih sebenarnya. Secara tidak langsung, secara bawah sadar kita akan terbentuk bagaimana sifat kita untuk menyelesaikan masalah. Dan itu juga yang akan meningkatkan critical thinking kita. Oke, terima kasih Bang Jeff. Dari Bang Adi? Nggak paham gue, serius. Nggak paham. Jadi inti pertanyaannya adalah kalau misalnya analytical thinking itu kan tidak ada kuantifikasinya.
Jadi nilainya tuh misalkan 1 sampai 10 nggak ada gitu. Subjektif lah setiap orang gitu kan ya. Nah, Dova ini bertanya, ya gimana sih kita bisa tahu seberapa analisis, seberapa kemampuan kita untuk menganalisa sesuatu gitu. Gimana ya? Di luar kapasitas gue nih untuk jawab pertanyaan ini, tapi sepengalaman gue ya, beberapa memang gue juga sempet baca gitu, ada memang beberapa tulisan kalau misalkan daya analisisnya harus tinggi, kemudian daya critical thinking-nya harus tinggi, itu tergantung pekerjaannya. Dan pasti menurutku itu semua pekerjaan pasti memerlukan itu gitu. Dan bagaimana menilainya ya tergantung dari si kualifikasi perusahaannya. Ya semoga menjawab lah, cuman menurutku itu nggak menjawab. Gue nggak tahu loh. Menurut saya sih naikin jam terbang sih. Tidak apa. Soalnya atasan saya itu di kerjaan ini gila sih critical thinking-nya. Kita buat salah aja dia udah tahu. Kayaknya kamu kurang ini deh, kurang itu deh, feeling-nya dia udah kuat gitu. Jam terbang sih menurut saya. Ya, terima kasih. Iya, kalau ya setuju juga sih terkait jam terbang gitu ya. Jadi ketika kita diberikan sebuah masalah itu langsung terbuatlah mungkin jalur penyelesaiannya itu seperti apa gitu. Ini apa baiknya, ini buruknya gimana gitu ya, Dova. Oke, terjawab Dova. Semoga terjawab ya. Kalaupun misalnya belum terjawab, nanti bisa diskusi juga mungkin di SOTF selanjutnya gitu kan ya. Oke, makasih Kak Jeffrey, Kak Adi, Kak semuanya. Oke, thank Assalamualaikum. you. Ya, waalaikumsalam. The last question dari Kak Acu. Kak, mau tanya, menurut Kakak seberapa pentingnya akademik? Gimana caranya biar balance akademik, pergaulan, nyari soft skill? Thanks dari Bagong di Ciomas, katanya gitu. Ya, pentingnya akademik. Bang Adi, Bang Jeff? Apa yang tepatnya? Oke, saya dulu deh. Ya. Pentingnya akademik ya. Menurut saya sih penting banget sih untuk akademik. Tapi tergantung juga kalian maksudnya mau kerja di bidang apa. Kalau kalian mau terjun di benar-benar di bidang biologi, itu sangat penting banget. Jadi kalian harus kuat di bidang itu gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau terjun di bidang lain seperti wirausahawan, kalian boleh nggak ini sih, tapi tak harus lulus semua sih mata kuliah, jangan sampai nggak lulus gitu. Iya, benar. Menurut aku penting sih. Kalau saya bilang nggak penting, ntar pada nggak belajar pula nanti kan, nggak lulus pula. Ya, lulus itu penting. Oke, Bang Adi, dari Bang Adi mungkin sudut pandang yang lain. Oke, kalau dari saya sebenarnya berapa penting akademik dulu saya menganggap itu penting sih ya, di tengah-tengah ya, maksudnya di awal-awal penting tuh ya, pengen jadi manusia super ya kan, aktif iya, kemudian di akademik IPK-nya bagus, cuman akhirnya gue menyadari bahwa nggak bisa tuh kayak gitu ternyata, buat jadi manusia super susah, hanya orang-orang tertentu, Jeffrey salah satunya ya. Tapi pas akhirnya gue di tengah jalan membuat titik kompromi, ya udahlah akhirnya gue harus fokus di tempat yang lain, gue harus punya sisi yang menjual di tempat yang lain gitu selain akademik. Tapi tentu saja itu tidak mengindahkan bahwa ya, gue nggak boleh lulus gitu ya, gue harus kelar gitu kuliah, karena apa ya, sejauh ketika kita udah di kampus, hal yang paling membahagiakan untuk orang tua kita adalah melihat kita lulus dari sekolah S1. Ya. Apapun yang lo lakukan, tidak ada yang lebih bahagia ketika orang tua lo lihat ketika ya menyelesaikan kuliahnya. Nah, tapi kesini akhirnya gue sadar ternyata memang akademik itu penting seperti itu. Akademik itu nggak bisa lepas gitu. Makanya kenapa sekarang mohon doanya, ya gue kira memutuskan untuk lanjut sekolah lagi seperti itu. Ya, sekarang sebenarnya lagi sekolah lagi dan gue akhirnya menyadari bahwa akademik itu penting seperti itu. Oke, terima kasih dari Bang Jeff dan Bang Jeffrey. Itu pertanyaan terakhir untuk ada yang belum terjawab deh. Apa? Ada yang belum terjawab. Ada yang terlewat. Gimana caranya biar balance akademik? Oh iya. Nggak, pertanyaan dari Tasya lagi sih, kayak belum terjawab.
pertanyaan sih gimana caranya biar balance akademik, pergaulan, sama nyari soft skill. Iya itu. Kalau dari saya sih untuk balance, ya itu yang dibilang Adi tadi, kita harus harus manajemen waktu sih. Itu kayak si Maki bilang atlet aerobik. Ya dulu saya atlet aerobik. Latihannya itu dari jam 7 sampai pagi, dari jam 7 malam sampai pagi, jam 1, jam 2. Nah, kita harus pinter-pinter sih. Nah, itu juga manajemen waktu. Terus tingkatkan pergaulan kayak gitu. Karena teman-teman itu berguna loh untuk support akademik kita. Terus jangan merasa paling pintar kayak gitu. Karena kalau kita tidak merasa paling pintar, banyak teman mau bergaul dengan kita. Kalau kita udah sok-sok pintar gitu kan, orang juga jijik dekat sama kita gitu. Kita harus low profile karena semua orang itu unik. Kita harus bisa ambil sisi positif dari semua orang gitu. Dengan cara kita harus low profile ke mereka. Dan Oke. pasti mereka akan mengeluarkan sisi positif mereka dan kita harus ambil itu. Oke, terima kasih. Dari Bang Adi mungkin ada tambahan? Cukup. Cukup, ya. Terima kasih. Itu pertanyaan terakhir gitu ya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bisa bergabung. Saya ingatkan, mohon untuk bisa mengisi form feedback-nya itu untuk evaluasi SOTF selanjutnya. Jadi kami bisa berbenah diri, memperbaiki diri. Ya, tentunya untuk kebaikan kita bersama. Lalu kita foto dulu. Foto bareng dulu yuk. Ya, boleh dong ya. Iya, benar. Open videonya. Iya, open kameranya. Halo semuanya. Tuh kan, nggak apa-apa, tampan dan cantiknya kelihatan kok. Ya, yang gini, boleh? Bisa? Anak 5354 ada nggak? Ada tadi. Coba yang 54, 53. Iya nih, muka-muka fresh mahasiswanya nih Iya, harusnya. label gitu, mahasiswanya dimanfaatkan. Iya, biar ini waktunya nggak dibuat main-main gitu. Sayang, Heeh. Waktunya aku aja pengen kuliah lagi. Nanti waktunya saling kalau mengenal. rezeki kuliah lagi, Kak Ya, Jeff. amin. Tahun Amin. depan, 2 Iya. tahun lagi. Semuanya. Boleh mungkin Maki, Fikri. Oke, udah siap semuanya? Ya, udah. Masih ada yang apa? Yo semuanya. Ayo benerin kerudung dulu. Yo, pakai kudu. Piyamanya Ya. ganti dulu. Oke. Di foto ya semuanya 1, 2, 3. Sekali lagi gaya ganti gaya 1, 2, 3. Lebih rapat lagi dong, lebih rapat nih enggak deh. Gak jelas Ya kayak gitu. Jaga. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih banyak untuk sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam bercengkrama. Jangan lupa isi form ya. Ya, mohon sekali untuk mengisi feedback form, evaluasi untuk kami. Jadi ya kita sama-sama belajar gitu ya. Belajar dan tetap hidup. Apa ini? Oke, udah selesai. Nah, ini feedback formnya dikirim lagi. Mohon untuk mengisi. Semoga teman-teman selalu sehat selalu. Jaga makannya, jaga tubuhnya, sayangi tubuhnya gitu kan ya. Ya, terima kasih untuk yang sudah mengisi. Kasih yang udah ngisi. Iya, terima kasih banyak. Saya tutup acara ini. Iya, kalaupun misalnya teman-teman mau mendapatkan kontak atau menghubungi pemateri ataupun mungkin cutting-cutting yang lain, boleh via Imago, DM Imago di @wearedeimago gitu kan, ataupun email juga ada wearedeimago@gmail.com gitu kan ya. Atau langsung ya kayaknya kenal dengan kakak-kakaknya, langsung aja chat gitu, boleh banget. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih ya sudah mau. Terima kasih Bang Jeffrey, Makasih Bang ya. Adi, panitia, teman-teman.